Tujuannya apa nelpon prospek? Untuk banyak closing. Banyak closing. Ya, kayak gimana sih yang banyak closing harus jelas. Oh, Ya kan? misalnya 10 closing satu hari ini Nah, gitu. supaya closingnya meningkat, kualitas prospeknya yang harus ditingkatkan, bukan hanya sekedar. Pernah dengar kalimat ini nggak? Kerja keras itu penting, tapi tanpa inovasi, kamu cuma akan jadi pekerja keras tanpa digilas perubahan. Dan faktanya, banyak UMKM yang hari ini kerja keras banget, bangun pagi, beli barang, kirim-kirim stok, terus layanan pelanggan atau posting-posting media sosial, tapi hasilnya cuma ya udah gitu-gitu aja. Nah, kenapa nih? Karena terlalu sibuk menjalankan roda. Kita bahas nih lengkapnya dengan Coach Adit. Halo Coach, Halo, apa kabar baik, kabar? alhamdulillah. Oke, balik lagi nih kita Ya. podcast kita kali ini. Nah, ini Coach, banyak nih pelaku UMKM yang merasa udah kerja keras banget tiap hari gitu kan. Terus tapi Mm, hasilnya ya udah stagnan, kayak nggak ada perubahan, nggak ada mm. peningkatan. Nah, apa sih bedanya kerja keras dengan kerja strategis dan kenapa inovasi itu bukan pilihan tapi kebutuhan? Ada dua pertanyaan nih ya. Iya. Bedanya kerja keras dengan kerja strategis. Yang Mm-mm. kedua, Inovasi bukan pilihan oke. tapi kebutuhan. Ya, jadi kerja keras dan kerja strategis. Oke. Ya, orang awal seringnya sih orang bangga dengan kerja keras ya, Iya. gitu Karena ya. wah udah kerja keras Itu nih kerja keras gitu. nih, gitu kan, kerja keras gitu ya. Jadi kalau kerja keras itu fokusnya adalah kuantitas, gitu Oke. ya. Yang dilihat tuh berapa banyak kuantitasnya aja, Mm-mm. gitu ya. Wah, dan fokusnya adalah seberapa banyak keringat yang keluar gitu ya. Oke. Seberapa capeknya Mm-mm. di sore hari itu. Jadi dilihatnya dari situ aja. Ya, kuantitas misalnya kerja keras, nelfon Mm-mm. prospek Berapa ya. banyaknya yang udah ditelepon Nah, itu gitu kan aja. kuantitas kerja Oh. keras, capek gitu kan, Iya. gitu. Apalagi kerja keras ya. Oh, udah kerja keras nih seharian bersihin Mm-mm. kantor dari atas bawah, dari atap sampai gudang gitu kan. Mm-mm. Itu kerja keras gitu kan. Kerja keras siapa lagi nih? Ngerjain laporan-laporan gitu kan. Kerja keras. Semua laporan dikerjakan semua, berat capek gitu kan. Tapi ya udah gitu ya, nggak tahu hasil. Mm-mm. Ya ternyata hasilnya gini-gini aja. Laporan nggak dibaca juga gitu, Iya. cuma dikirim juga ke atasan, tapi nggak ada komentar, nggak ada apa. Ya kan, eh, bersihin gudang, bersihin atap sampai loteng ke bawah, besok kotor lagi. Iya betul. Misalnya gitu ya. Telepon prospek, sehari 30 prospek, 50 prospek, tapi yang closing sama juga, cuma 2 3 Mm-mm. orang aja. Ya kan, mau 30, mau 10, mau 50 yang ditelepon, tetap aja yang closing cuma satu 2 3 Segitu-segitu doang. doang. Nah, itu berarti masih fokus ke kerja keras yang hanya ke kuantitasnya. Nah, kalau kerja strategik itu adalah harus dimulai dari berpikir dampak atau tujuannya apa gitu. Yang dipikirkan itu tujuannya dulu dan fokus kepada kualitas gitu ya. Misal tadi nelpon, tujuannya apa nelpon prospek? Untuk banyak closing. Banyak closing. Ya, kayak gimana sih yang banyak closing harus jelas, Oh, ya kan? misalnya 10 closing satu hari ini Nah, gitu. supaya closingnya meningkat, kualitas prospeknya yang harus ditingkatkan, bukan hanya sekedar misalnya berapa banyak yang ditelepon Mm-mm. gitu loh. Jadi kualitas ngomongnya, kualitas kita bisa mempresentasikan produk kita, kualitas kita handling objection itu harus Mm-mm. diimprove. Jadi fokus ke kualitas karena kita tahu dampaknya apa. Ya fokus di sosial media misalnya sehari apa nih targetnya apa dulu nih posting sosial media gitu kan? Apa hanya sekedar supaya banyak-banyakan like atau sampai kepada banyak yang DM nanya lebih lanjut gitu kan? Yang ujungnya closing kan Iya. gitu. Jadi kalau tujuannya cuma banyak-banyakan like ya udah bikin konten yang supaya orang banyak like gitu kan. Tapi kalau misalnya yang fokusnya supaya banyak yang DM untuk nanya lebih lanjut, bikin konten dan bikin kualitas, balik lagi kan, kualitas dari konten yang memang Bagus, mengundang orang menarik. untuk bertanya-tanya, untuk tertarik untuk bertanya lebih dalam melalui DM gitu kan. Jadi fokus ke hasil, bukan hanya fokus ke berapa banyaknya. Berarti sama aja kalau kerja strategis itu harus menetapkan goals-nya, Ah ya, tujuannya dulu. mm-mm. Kerja itu mau ngapain Iya, gitu. Oh, beda kalau kerja keras ya udah kerja aja yang ya karena ada. disuruh aja, Oke, ya masuk kan. nih, nangkep saya, Coach. Nah, Oke. lanjut nih, Coach. Sering nih, Coach, kita dengar UMKM harus berani ngambil resiko. Mm-mm. Tapi faktanya banyak banget yang
langsung berpikir gagal atau rugi. Nah, gimana sih cara kita melihat yang sehat untuk memandang dan mengelola resiko dalam bentuk bisnis kecil gitu, Coach? Oke, jadi gini, pertama diawali dengan mindset tentang risiko itu sendiri. Owner saat ini punya mindset risiko itu seperti apa? Mindset resiko. Ya, karena ada yang owner yang kalau risiko tuh kayaknya itu sesuatu yang momok gitu ya. Wah, risiko tuh identik dengan kerugian, kegagalan, pokoknya kiamat lah gitu. Ya pasti dia akan menghindar setiap ada risiko. Iya. Karena dia punya mindset yang negatif, gitu kan. Nah, harus diubah dulu nih dengan coaching mindsetnya. Risiko itu bukan lagi sebagai suatu hal yang harus takuti dan dihindari, ya, dengan mindset yang wah kalau risiko itu identik dengan kegagalan, kerugian, matilah dunia gitu, kiamat gitu ya, segala macam gitu ya. Tapi harus mungkin mereka bisa melihat risiko itu dengan pandangan yang lebih resourceful, yang lebih empowering gitu ya. Misalnya, oh risiko itu feedback, umpan balik, peluang kita untuk belajar bertumbuh. Nah itu kan akan lebih terasa lebih ringan dan lebih semangat untuk menjalankannya bisnis gitu kan kalau kita melihat risiko seperti itu. Nah dari mindset itu juga mereka juga harus tahu ada dua jenis risiko nih, risiko bodoh dan risiko yang pintar. Gitu. Apa tuh, Coach? Risiko bodoh itu berarti ya memang dia menjalankan ke risiko karena tanpa ada perhitungan. Itu sekedar niru-niru aja misalnya. Wah, kompetitor ngelihat kompetitor tuh menjalankan ini bagus, kalau kita ikutan tanpa memikirkan mengukur-ukur dulu kita kemampuannya seperti apa misalnya. Itu berarti dia memang sudah menghadapi resiko yang bodoh kayak gitu. Oh, kalau istilah kerennya FOMO gitu ya, Iya, Coach? FOMO misalnya ya contoh gitu ya, resiko seperti itu. Nah, risiko yang pintar tuh yang kayak gimana? Risiko yang terukur. Gitu ya. Jadi untuk menjalankan risiko itu, untuk mengerjakan sesuatu yang berisiko, itu harus ada dasar uji ukurnya dulu. Jadi ada uji kecil-kecilnya dulu. Oh, sudah terukur. Sudah lakukan gitu ya, secara lebih skala lebih besar lagi. Yang penting itu udah tahu dampaknya seperti apa. Oh, mau yang lebih besar lagi harus diuji ukur lagi dan seterusnya. Jadi itu risiko yang pintar. Jadi ada risiko yang terkendali, ada risiko yang nggak terkendali dampaknya. Yang nggak terkendali itu yang bodoh tadi ya. Ya udah buta aja jalani suatu kegiatan, tapi mereka udah pede aja pasti berhasil. Itu juga risiko yang terjadi adalah risiko karena bodoh gitu loh. Berarti kayak bisnis-bisnis yang lagi kalau FOMO doang gitu, berarti gagal itu karena mereka nggak punya pandangan resiko yang pintar gitu ya, Iya, Coach ya? gitu. Betul. Okay. Nah, menurut Coach Adit nih, gimana sih UMKM bisa membangun kolaborasi yang strategis sejak awal? Oke, kolaborasi karena penting ya. Iya. Kita nggak bisa sukses sendirian, gitu ya. Zamannya udah berbeda nih, gitu ya. Kondisi market, lingkungan di luar sana itu sudah kompleks ya, yang nggak bisa kita tangani sendirian, gitu ya. Semuanya nggak bisa kita single fighter. Jadi perlu ada kolaborasi dari yang lainnya. Tapi bagaimana kita melakukan kolaborasi secara pintar, gitu ya, yang tadi ya, bukan yang kolaborasi bodoh. Kolaborasi bodoh karena risiko-risiko bodoh gitu ya. Betul. Kolaborasi pintar karena ada perhitungannya ya, memperhitungkan risiko dengan pintar gitu ya. Jadi kolaborasi yang pintar itu yang kolaborasi yang strategik ya, yang jelas tujuannya. Jadi yang dikatakan kolaborasi itu mungkin awalnya ya jelas itu tujuannya apa, tujuan berkolaborasi itu apa gitu ya, untuk menaikkan omset, untuk menaikkan apa, untuk merubah apa gitu ya, untuk menjangkau market baru kah, untuk memperluas market yang sudah ada kah gitu ya, atau untuk memperbanyak varian produk kah atau apa gitu ya, kolaborasinya gitu ya, harus jelas. Kemudian tahap yang berikutnya tentunya adalah kenali dulu diri sendiri, kelebihan dan kekurangan diri sendiri, si bisnisnya atau bisnis dari bisnisnya. Okay. Ya tentu akhirnya tujuan ke bisnis ownernya ya. Bisnis kita ini kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ya kalau kolaborasi kan kita cari orang yang bisa berkolaborasi dengan kita, yang bisa menutup kekurangan kita, dan kita juga bisa menutup kekurangan mereka dengan kekuatan kita gitu loh ya. Jadi sama-sama saling melengkapi, jangan satu doang yang terpuaskan, yang lain nggak puas gitu kan. Jadi harus sama-sama puas, harus sama-sama terlengkapi ya. Itu dulu gitu. Jadi saya mencari bisnis partner, kalau saya menjago produk,
berarti tapi saya kelemah dalam penjualan, berarti saya harus mencari partner yang jago jualan, gitu kan. Jangan cari jago yang jago produk, nanti dua-duanya ngerjain produk deh, iya kan. Tapi kualitas produknya masih semakin bagus, tapi siapa yang jual gitu, Ketimbun tertimbun produknya. gitu kan, misalnya ya nggak ada bisnis juga akhirnya, gitu. Jadi cari yang memang bisa menutupi kelemahan kita, gitu ya. Dapatnya dari mana? Macam-macam gitu ya. Kalau UMKM biasanya sih dari mana berawalnya, dari mungkin dari komunitas-komunitas ya. Mereka mau nggak mau harus networking gitu kan. Kan nggak bisa juga bikin pengumuman juga di koran dicari Betul, betul. rekan kolaborasi gitu ya. Nanti yang datang ngelamar kerjaan lagi, bukannya untuk kolaborasi gitu ya. Jadi harus ke komunitas-komunitas atau apa ya, grup-grup entrepreneur gitu ya. Disitulah kita bisa survei, cari siapa nih. Jadi mulai dari hal-hal kecil dulu lah kolaborasinya gitu ya. Karena kolaborasi itu bukan hanya sekedar kelebihan kekurangan saling menutup sih. Harus juga cari yang visinya sejalan. Karena kalau nggak sejalan nggak mungkin Mm-mm. bisa Mungkin saya kolaborasi. mungkin saya kuat di produk, dia kuat di sales, Sales. tapi visi kita sama gitu loh. Nah, itu bagus tuh, ideal untuk kolaborasi gitu loh. Jadi kita bisa saling melengkapi kekuatan dan kelemahan kita, visinya sejalan. Kalau kita bisa saling melengkapi tapi visi nggak jalan, nggak sejalan, ya nggak berhasil juga kolaborasinya. Jadi Wah, kamu harus cari partner bisnis yang bisa satu melengkapi visi. kamu dan juga satu visi gitu ya. Satu visi itu yang selaras gitu ya. Yang bahkan tidak saling berkompetisi juga gitu. Jadi tidak menganggap saingan gitu ya, Betul. Coach. Nah, buat kamu yang mau kolaborasi tapi takut rumit, jangan takut karena kamu harus kenali dulu produk kamu baru bisa menentukan partner kolaborasi yang sejalan, sevisi, yang nggak menganggap produk kalian itu saingan. Pokoknya menarik banget untuk podcast-podcast kali ini. Jangan lupa ditonton, di like, di komen, di subscribe. Dengan saya Diana, Saya Ditya Mijaya. Sampai sampai jumpa. jumpa.